Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan pada suatu malam dalam sebuah tidurnya, Baginda Raja bermimpi bertemu dengan seorang lelaki tua. Dalam mimpinya itu, laki-laki tua berpesan kepadanya jika negeri yang dipimpinnya akan ditimpa musibah. Oleh sebab itu, agar dapat menghindari bencana itu, ia harus mengusir seorang penduduk negerinya yang bernama Abu Nawas. Pada keesokan harinya, setelah ia terbangun, Baginda Raja mulai gelisah hatinya mengingat mimpi yang dialami semalam itu. Ia kemudian memerintahkan kepada pesuruhnya untuk menghadirkan Abu Nawas ke istana. Tatkala Abu Nawas telah berada di istana, Baginda Raja kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, semalam aku bermimpi yang sangat aneh dan aku merasakan sebuah mimpi jika itu adalah suatu pertanda buruk bagi negeriku ini. Dalam mimpiku aku bertemu seorang laki-laki tua yang memakai pakaian serba putih. Kemudian ia mengatakan kepadaku jika negeri ini akan ditimpa bencana yang sangat besar. Agar itu tidak terjadi, ia berpesan agar aku mengusir seorang rakyatku dari negeri ini yang bernama Abu Nawas. Dan ia juga mengatakan jika Abu Nawas itu ingin kembali, maka hendaklah dia tidak berpijak di atas bumi atau mengendarai tunggangan apapun. Tapi jika ia tidak bisa melakukan seperti itu, maka ia tidak boleh lagi kembali ke negeri ini. Oleh sebab itu, mimpi aku semalam, maka aku yakin ada sebuah kesialan atas dirimu. Aku memutuskan untuk mengusirmu dari negeri ini," kata Baginda Raja. Dengan perasaan yang berkecamuk setelah mendengarkan perintah Baginda Raja atas pengusiran dirinya, Abu Nawas kemudian meninggalkan istana dan kembali ke rumahnya. Ia menceritakan kepada istrinya tentang apa yang telah dititahkan raja kepadanya. Istrinya merasa sangat sedih. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan keluarganya dengan bekal yang dibawa seadanya. Ketika dalam sebuah perjalanan, ia terus memohon kepada Tuhan agar diberi petunjuk. Ia pun terus memutar otak agar dapat keluar dari masalah itu. Abu Nawas terus berjalan tanpa tujuan yang pasti hingga ia berada di sebuah negeri. Selama beberapa hari di sana, ia terus berpikir bagaimana cara ia kembali ke negeri Baghdad tanpa melanggar apa yang telah dipesankan kepada raja, yaitu tidak boleh menginjak bumi dan tidak pula mengendarai tunggangan apapun. Bukan Abu Nawas namanya jika ia memiliki keputusasaan. Abu Nawas tidak berputus asa atas apa yang telah menimpanya. Ia terus memutar otak meskipun alasan yang membuat ia diusir sama sekali tidak masuk akal. Ia menerima dengan ikhlas, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpikir untuk bisa keluar dari setiap masalah yang menimpanya. Tibalah pada suatu hari, ia merasa rindu berat kepada keluarganya yang ada di negeri Baghdad.
namun ia belum bisa menemukan cara untuk kembali. Hingga pada suatu hari, tiba-tiba dia menemukan sebuah cara yang sangat masuk akal dan membuatnya semakin bersemangat untuk tidak membuat pelanggaran perintah raja. Setelah ia menemukan cara tersebut, Abu Nawas segera mempersiapkan segala sesuatu dan bersiap-siap untuk kembali ke kampung halamannya. Kabar kembalinya Abu Nawas mulai tersebar dalam negeri, hingga sampailah di telinga Baginda Raja. Rakyat menyambut gembira kepulangan Abu Nawas karena atas kecintaan akan dirinya. Baginda Raja juga ikut senang, tapi dalam suasana yang berbeda. Jika rakyat senang karena mereka menyukai Abu Nawas, Baginda Raja senang karena kali ini ia dapat leluasa untuk memberikan hukuman kepada Abu Nawas. Baginda Raja berpikir pasti mustahil Abu Nawas dapat kembali tanpa berpijak pada bumi atau menunggangi sesuatu. Tibalah Abu Nawas di istana dan menghadap Baginda Raja. Kehadirannya pun di istana membuat Baginda Raja sangat kaget ketika melihat Abu Nawas bergelantungan mengikat dirinya di bawah seekor keledai. Dan kemudian Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, "Wahai Baginda Raja, bukankah engkau telah mengusirku dari negeri ini dan melarangku kembali dengan berjalan memijak bumi dan tidak pula boleh menunggang apapun? Maka oleh sebab itu, aku telah kembali dengan memijak pada bumi dan tidak pula memijak menunggang apapun, kecuali aku bergelantungan di bawah perut keledai ini." Melihat tingkah pola dan alasan yang diberikan Abu Nawas itu, Baginda Raja pun merasa masuk akal dan sangat memuaskan beliau. Dan pada akhirnya Abu Nawas bisa kembali ke keluarganya dan terbebas dari hukuman Baginda Raja. Pada suatu hari, ayah Abu Nawas bernama Maulana adalah seorang kadi di istana. Ia sudah tua dan sakit-sakitan, hingga pada akhirnya meninggal dunia di istana. Abu Nawas dipanggil ke istana dan ia diperintahkan Baginda Raja untuk mengubur jenazah ayahnya itu, sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan Kadi Maulana, baik mengenai tata cara memandikan jenazah hingga mengkafani, menyolati dan mendoakannya. Melihat itu, maka Baginda pun bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi pengganti ayahnya sebagai kadi kerajaan. Kabar tentang akan dipilihnya sebagai kadi untuk menggantikan ayahnya pun sampai ke telinga Abu Nawas. Setibanya di rumah setelah selesai dari upacara pemakaman ayahnya, Abu Nawas pun tiba-tiba mulai bertingkah aneh, tidak seperti biasanya. Abu Nawas mengambil sepotong batang pisang dan mulai menunggangi pohon tersebut layaknya kuda sambil berlari-lari. Melihat tingkah aneh Abu Nawas, orang-orang pun merasa sangat heran, dan banyak di antara mereka menyangka jika Abu Nawas sudah gila. Pada keesokan harinya, Abu Nawas mengajak anak-anak kecil beramai-ramai menuju makam ayahnya dengan membawa segala macam alat-alat permainan. Sesampai di makam tersebut,
Ia kemudian mengajak anak-anak bermain rebana dan bersukacita di atas kuburan ayahnya. Semua orang pun semakin heran atas kelakuan Abu Nawas itu. Mereka menganggap jika Abu Nawas sudah benar-benar menjadi gila karena kematian ayahnya itu. Pada suatu hari, ada beberapa orang utusan dari Baginda Raja yang datang menemui Abu Nawas. Alangkah terkejutnya mereka melihat tingkah Abu Nawas yang sudah berubah. Salah satu dari mereka pun berkata menyampaikan perintah Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, kami diutus untuk membawamu menghadap ke istana." "Buat apa Baginda memanggilku? Aku tidak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau tidak boleh berkata seperti itu kepada raja." "Hai Tuan utusan, kau jangan banyak cakap. Cepat ambil ini kudaku ini dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang yang dijadikan kuda-kudaan. Para utusan hanya geleng-geleng kepala melihat kelakuan aneh Abu Nawas. "Abu Nawas, kau mau apa? Tidak menghadap Baginda Raja?" "Katakan kepada Baginda Raja, aku sudah tahu maka aku tidak mau." "Apa maksudnya Abu Nawas?" "Sudah, pergilah sana, bilang saja begitu kepada Baginda Raja." Sembari Abu Nawas menyaruk pasir debu dan melemparkannya ke para utusan. Mereka pun segera pergi meninggalkan Abu Nawas dan melamporkan kejadiannya kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun marah mendengar laporan utusan. "Kalian bodoh semua, menghadapkan Abu Nawas kemari saja tidak bisa. Cepatlah kembali ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukarela ataupun terpaksa," perintah Baginda Raja. Para utusan pun kembali ke rumah Abu Nawas dengan mengajak beberapa prajurit istana. Mereka kemudian membawa Abu Nawas dengan paksa dan dihadapkan dengan Baginda Raja. Namun lagi dan lagi di depan raja, Abu Nawas bertingkah aneh, bahkan tambah ugal-ugalan, layaknya seorang yang benar-benar sudah gila. Abu Nawas bersikaplah sopan, tegur Baginda Raja. "Ya Baginda, Baginda tahukah Anda?" "Apa Abu Nawas?" "Baginda, terasi itu asalnya dari udang." "Kurang ajar, kau menghinaku Abu Nawas." "Tidak Baginda, siapa bilang udang berasal dari terasi?" Baginda merasa dilecehkan, ia pun naik pitam dan segera memerintahkan kepada para pengawal untuk memukul Abu Nawas sebanyak 25 kali. Abu Nawas akhirnya lemas, tak berdaya setelah dipukul oleh pengawal Baginda Raja. Usai dipukul, Abu Nawas disuruh keluar dari istana. Abu Nawas pun segera beranjak keluar istana. Tetapi ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dihadang oleh seorang penjaga. "Hai Abu Nawas, tempo hari dulu ketika kau hendak masuk ke kota ini, kita pernah membuat perjanjian. Aku yakin engkau tidak lupa dengan janjimu bahwasanya jika engkau diberi hadiah oleh Baginda, maka engkau berjanji akan membagi dua denganku. Nah, sekarang mana bagianku itu?" tanya penjaga pintu gerbang itu. "Hai penjaga, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah yang diberikan Baginda Raja kepadaku?" "Ya,
tentu itu kan sudah merupakan perjanjian kita. Baiklah, aku akan berikan semuanya, bukan hanya satu bagian saja. Ternyata kau sangat baik hati, Abu Nawas. Memang harusnya begitu, engkau kan sudah sering menerima hadiah dari Baginda Raja, kata penjaga pintu tersebut. Tanpa banyak bicara lagi, Abu Nawas langsung mengambil sebatang kayu yang agak besar. Kemudian penjaga itu dipukuli sebanyak 25 kali. Penjaga itu menjerit-jerit kesakitan sampai lemah dan menganggap Abu Nawas telah menjadi gila. Setelah selesai, Abu Nawas meninggalkan begitu saja. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu si penjaga pintu gerbang mengadukan nasibnya kepada Baginda Raja. Ampun beribu ampun tuanku, hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas. Setelah hamba dipukul 25 kali tanpa suatu kesalahan, hamba mohon keadilan dari tuanku Baginda Raja. Baginda pun segera memerintahkan pengawal untuk membawa Abu Nawas. Setelah Abu Nawas dihadapkan, ia ditanya, "Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukuli penjaga gerbang kota ini sebanyak 25 kali pukulan?" Dalam keadaan masih berpura-pura gila, Abu Nawas menjawab, "Baginda Raja, hamba melakukannya karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu? Coba engkau jelaskan sebab musibahnya kau memukuli orang itu." "Hamba dan penjaga pintu gerbang ini telah membuat perjanjian bahwa jika hamba diberi hadiah oleh Baginda Raja, maka hadiah tersebut akan dibagi dua. Satu bagian untuknya, satu bagian untuk hamba. Nah, pagi tadi hamba menerima hadiah 25 kali pukulan. Maka hamba berikan hadiah 25 kali pukulan kepadanya," jawab Abu Nawas sambil tertawa-tawa bak orang gila. "Hai penjaga pintu gerbang, benarkah engkau telah mengadakan perjanjian seperti itu dengan Abu Nawas?" "Benar tuanku," jawab penunggu gerbang itu. "Tapi hamba tidak mengira jika Baginda Raja memberikan hadiah pukulan kepadanya." Sambil tertawa, "Dasar tukang peras, sekarang kena batunya," kata Baginda Raja. "Abu Nawas tidak bersalah, bahkan sekarang aku tahu bahwa engkau adalah orang yang suka memeras orang. Jika perilakumu masih begitu, maka aku akan memecat dan menghukummu." "Ampun tuanku," sahut penjaga pintu gerbang itu. Abu Nawas kemudian berkata, "Tuanku, hamba sudah lelah, sudah mau istirahat, tiba-tiba dibawa paksa ke sini. Padahal hamba tidak bersalah, hamba mohon ganti rugi. Sebab jatah waktu istirahat hamba sudah hilang karena panggilan Baginda Raja. Padahal besok hamba harus mencari nafkah." Sejenak Baginda melenggak, terkejut atas protes Abu Nawas. Namun tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. "Jangan khawatir Abu Nawas," kata Baginda Raja. Baginda Raja kemudian memberikan sekantong dinar kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira, tapi tetap bertingkah seperti orang gila. Pada suatu hari, Raja mengadakan rapat dengan para menterinya mengenai Abu Nawas yang rencananya akan diangkat menjadi kadi kerajaan. "Apa pendapat kalian mengenai sebuah Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai kadi?" tanya Baginda Raja. Salah satu menteri berkata, "Melihat keadaan Abu Nawas yang semakin aneh tingkahnya, maka sebaiknya tuanku mengangkat orang lain saja." Berkata menteri, "Tuanku, Abu Nawas telah menjadi gila.
Karena itu, dia tak layak menjadi kadi. Semua menteri memberi pendapat yang sama. Baiklah, kita tunggu dulu. Sebulan lebih waktu berjalan, namun Abu Nawas masih bertingkah gila. Maka Baginda pun mengangkat orang lain menjadi kadi kerajaan. Konon kadi yang dipilih seorang bernama Polan. Tidak lain memang merupakan orang yang sangat berambisi untuk menjadi kadi. Karena Abu Nawas tidak mau diangkat menjadi kadi, si Polan pun mempengaruhi orang-orang di sekitar Baginda Raja untuk memilih dan mengangkatnya menjadi kadi. Begitu mendengar jika kadi baru sudah diangkat, Abu Nawas pun bersikap normal. Ia sangat bersyukur karena terlepas dari bala yang mengerikan. Akan tetapi sedikit menyesal karena ia mengetahui bahwa kadi yang dipilih memiliki perangai yang sangat buruk. Mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Ceritanya pada suatu hari ketika ayahnya Abu Nawas yang sudah tua dan mulai sakit parah, Abu Nawas dipanggil untuk menemui ayahnya tersebut karena ayahnya ingin menyampaikan beberapa pesan kepada Abu Nawas sebelum ayahnya meninggal dunia. Berkata ayahnya, "Hai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang cobalah engkau cium telinga kanan dan cium telinga kiriku ini." Abu Nawas segera menuruti permintaan ayahnya untuk mencium telinga kanan maupun telinga kiri. Abu Nawas menuruti permintaan untuk mencium mulai dari telinga kanan ayahnya. Ternyata mengeluarkan bau yang sangat harum, sedangkan yang sebelah kiri mengeluarkan bau yang sangat busuk. "Bagaimana anakku, sudah kau cium? Ceritakanlah dengan sejujurnya. Bau kedua telingaku ini sungguh mengherankan. Yang sebelah kanan berbau harum sekali, tapi yang sebelah kiri baunya sangat busuk," kata Abu Nawas. "Hai anakku, Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi seperti ini? Wahai bapakku, cobalah ceritakan kepadaku." Kemudian ayahnya menceritakan, "Pada suatu hari datang dua orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang seorang aku dengarkan keluhannya, tapi yang seorang lagi karena aku tidak suka, maka tidak ku dengarkan pengaduannya. Inilah resiko menjadi seorang kadi. Jika kelak kau suka menjadi kadi, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi kadi, maka buatlah alasan yang masuk akal agar engkau tidak dipilih sebagai kadi oleh Baginda Raja." "Tapi tidak bisa Baginda, pastilah akan tetap memilihmu sebagai kadi," jelas ayah Abu Nawas. Dari pesan ayahnya itulah, Abu Nawas sudah mempersiapkan rencana yang sangat-sangat matang. Jika nanti ayahnya telah tiada, hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi kadi, seorang kadi atau penghulu pada masa itu kedudukannya adalah seperti hakim yang bertugas untuk memutuskan sebuah perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi kadi, namun dia sering diajak konsultasi oleh Baginda Raja untuk memutuskan sebuah perkara. Bahkan ia kerap sekali dipaksa datang ke istana hanya sekedar untuk menjawab pertanyaan Baginda Raja yang aneh-aneh dan tidak masuk akal. Pada sore hari, ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya, datang dua orang tamu, seorang laki-laki muda dengan seorang wanita tua. Mereka menemui Abu Nawas, kemudian wanita itu berkata kepada Abu Nawas,
jika ia membawa seorang pemuda Mesir kepadanya. Pemuda tersebut sebelumnya seorang yang kaya dan datang ke Baghdad untuk berdagang. Akan tetapi ia sekarang jatuh miskin, semua hartanya dirampas paksa oleh seorang kadi. Abu Nawas bertanya kepada pemuda tersebut, "Ceritakanlah kepadaku mengapa Tuan Kadi merampas seluruh hartamu itu." Pemuda Mesir itu kemudian menceritakan semua masalah yang menimpanya kepada Abu Nawas. Setelah mendengar dan memahami apa yang diceritakan oleh pemuda Mesir itu, pemuda dan wanita tua tersebut meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas kemudian memerintahkan semua muridnya untuk berhenti belajar dan pulang ke rumahnya seraya berkata, "Wahai muridku, pulanglah kalian semua dan kembalilah di malam hari. Ajak semua teman-temanmu dan bawalah semua peralatan yang ada di rumahmu, seperti cangkul, kayu, palu, batu, dan apapun yang bisa kamu bawa." Murid-murid Abu Nawas kemudian pulang dengan keheranan. Namun mereka yakin bahwa guru mereka tidak pernah memerintahkan mereka sesuatu yang bukan kebenaran. Pada malam hari sudah tiba. Kemudian murid-murid Abu Nawas telah berkumpul di rumahnya dengan segala peralatan yang dibawa. Lalu berkata Abu Nawas kepada murid-muridnya itu, "Wahai murid-muridku, pergilah kalian ke rumah Tuan Kadi. Kemudian rusaklah rumahnya dengan peralatan kalian yang bawa, hingga menjadi rata dengan tanah." Mendengar perkataan gurunya, para murid Abu Nawas mulai bergumam sesama. Abu Nawas kemudian memecah kebingungan mereka. "Janganlah kalian takut, laksanakan apa yang kuperintahkan sebagai gurumu," kata Abu Nawas kepada murid-muridnya. "Jika ada orang yang menghalangimu, katakan saja aku yang menyuruh, dan jika ada yang melukai kalian, maka lawanlah mereka." Murid Abu Nawas langsung menuju ke rumah Tuan Kadi. Orang-orang sekitar merasa resah melihat kelakuan mereka. Namun tidak ada seorang pun yang berani menghentikan karena mereka terlalu banyak dan membawa senjata di tangannya. Sesampainya di rumah Tuan Kadi, tanpa bertanya mereka langsung melaksanakan perintah gurunya untuk menghancurkan rumah Tuan Kadi. Melihat banyak orang yang datang merusak rumahnya, Tuan Kadi langsung keluar dan bertanya kepada salah satu dari mereka, "Siapa yang menyuruh kalian menghancurkan rumahku?" bentak Tuan Kadi. "Guru kami, Abu Nawas," jawab salah satu seorang murid Abu Nawas. Mendengar jawaban mereka, Tuan Kadi sangat marah dan menyebut guru mereka adalah seorang provokator. Murid Abu Nawas kemudian kembali melanjutkan tugasnya untuk memporak-porandakan hingga rumah Tuan Kadi rata dengan tanah. Pada keesokan harinya, Tuan Kadi melaporkan perbuatan murid Abu Nawas kepada Baginda Raja. Abu Nawas kemudian dihadirkan di istana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap Tuan Kadi. Baginda Raja bertanya kepada Abu Nawas, "Kenapa engkau menyuruh para murid-muridmu merusak rumah Tuan Kadi?" "Mohon ampun Baginda Raja, sesungguhnya perintah hamba kepada para murid hamba bukanlah tanpa alasan. Sesungguhnya alasan hamba ia pada suatu malam hamba bermimpi bertemu Tuan Kadi. Ia mengatakan kepada hamba jika rumahnya tidak cocok dengannya dan membuatnya tidak nyaman.
Kemudian ia meminta tolong kepada hamba supaya mengajak murid-murid hamba untuk menghancurkan rumah tersebut. Jelas Abu Nawas kepada Baginda, apakah hanya karena sebuah mimpi engkau bisa jadikan itu pembenaran? Dari mana engkau mengambil hukum itu? Tanya Baginda Raja. Dari Tuan Kadi yang mulia. Mendengar Abu Nawas berkata seperti itu, dalam sekejap Tuan Kadi terdiam dan menjadi pucat wajahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Ceritakanlah kepadaku, tanya Baginda Raja yang semakin penasaran. Abu Nawas kemudian menjelaskan secara rinci. Baginda yang mulia, pada suatu hari ada seorang pemuda Mesir kaya yang berdagang di negeri ini. Ia kemudian mendadak jatuh miskin karena hartanya telah dirampas secara paksa oleh Tuan Kadi ini. Dan itu hanya karena sebuah mimpi yang dialami Tuan Kadi. Tuan Kadi bermimpi jika pemuda itu menikahi anaknya dan menyerahkan seluruh hartanya sebagai mahar. Esoknya Tuan Kadi menemui pemuda tersebut dan meminta semua hartanya diserahkan ke Tuan Kadi sesuai dengan mimpinya. Tentu saja pemuda itu tidak mau menyerahkannya karena itu hanya sebuah mimpi dan tidak bisa diambil pembenarannya. Namun Tuan Kadi tetap memaksa dan merampas semua harta pemuda itu hingga dia menjadi seorang gelandangan dan ditolong oleh seorang wanita tua. Jelas Abu Nawas. Untuk meyakinkan Baginda Raja, Abu Nawas kemudian memanggil pemuda Mesir tersebut dan beberapa saksi yang menjadi sebuah bukti yang dibawa, kemudian menjelaskan semua masalahnya. Pemuda itu kemudian menuturkan semuanya sebagaimana yang telah dijelaskan Abu Nawas. Baginda Raja marah besar karena telah mengangkat seorang kadi yang tidak memiliki akhlak yang baik. Beliau kemudian memecat kadi itu serta menyita seluruh hartanya untuk diserahkan kepada pemuda Mesir tersebut. Pemuda Mesir itu sangatlah berterima kasih kepada Abu Nawas dan hendak memberikan imbalan atas bantuan kepadanya. Namun Abu Nawas menolak karena bantuannya berdasarkan keikhlasan hati membantu sesama. Cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Dan nantikan kisah-kisah terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.